Kalau saudara memilih Christ likeness sebagai tujuan hidup saudara, pasti tidak akan meleset dari sasaran. Karena itu hidup adalah pilihan. Pilihannya adalah semua orang ingin berhasil, successful. Tetapi Yesus hidup yang fruitful. Kalau melihat successful, dia mati, dibunuh, cuma punya satu jubah, kapal pinjam, keledai pinjam, dia akan dibilang orang yang paling gagal. Tetapi kalau kita memilih hidup yang berbuah seperti Kristus, maka itulah keberhasilan yang terbesar yang pernah dilakukan di dalam korban penebusan Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ada satu gereja di Taiwan, yaitu punya sebuah ruangan yang besar dan kosong, dan ada sebuah salib kayu yang besar di situ dengan tulisan sangat kecil di kaki daripada salib tersebut. Dan tulisannya adalah Matius 11 ayat 28 ya, yang berbunyi, marilah kepadaku semua ya, tanpa terkecuali yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will refresh your life ya. I will give you rest. Saudara yang kasih Tuhan, mau hidup yang fruitful dan tidak stressful tapi restful. Karena begitu kecil tulisannya, tidak bisa dibaca dari atas, harus dia menunduk. Dan mungkin cuma jarak 20-30 cm untuk membaca tulisan kecil itu. Marilah kepadaku. Ini kunci penting sekali. Yesus berkata pada murid-muridnya, pada Petrus, Andreas, Simon waktu itu, Yohanes, Yakobus, come after me, follow me. Tapi sekali ini dia menunjukkan adalah come unto me, datanglah kepadaku. Sebab kita tahu bahwa pergaulan itu atau kedekatan adalah keserupaan. Saya ulangi, kedekatan adalah keserupaan. Kita lihat dalam contoh suami istri kan, makin lama makin mirip saudara. Demikian juga ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, ya, maka kita akan menyerupai Kristus. Siapa yang diundang? Semua. Siapa yang letih lesu berbeban berat? Semua agama di dunia. Dengan segala macam peraturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saudara, tapi Yesus berjanji memberikan refreshment, memberikan kelegaan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan dia adalah oasis. Oasis buat jiwa kita. Jiwa manusia hari ini dulu dibilang sepertiga orang itu ada gangguan kejiwaan. Sekarang saya kira 50%. Ini pernyataan dari Amerika loh ya. 50% orang di sana itu ada tekanan, ada stres dan sebagainya. Tetapi inilah obatnya. Ketika setelah saya dari sana, saya letakkan bebannya, mengaku dosa, datang pada Kristus. Ketika dia keluar dari gedung itu, ada tulisan besar sekali ayat 29 dan 30. Dan tidak bisa dipisahkan. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tanpa melayani Tuhan dan di bawah satu kuk dengan Kristus, kita tidak akan jadi seperti dia. Sebab tidak bisa lembu dan keledai membajak bersama-sama. Harus dua lembu. Lembu itu gambaran daripada binatang yang sangat produktif, sangat penurut, tidak banyak tuntutan. Dan saya mengalami dalam hidup saya, ketika saya ada di bawah satu kuk dengan Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, dan hari ke hari makin menyerupai dia. Segala puji bagi nama Tuhan. Jadilah seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati adalah kurikulum daripada Sang Guru Besar, Raja di atas segala raja. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita tiba lagi pada renungan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ada beberapa dan banyak. Ya, ini jemaat kita ini sudah tertanam ya. Yang tidak hadir hampir semua memberi kabar. Ini saya bersuka cita. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Penang, ada yang sedang kesusahan. Sehingga ada keluarga-keluarga yang mesti harus izin. Puji Tuhan, kiranya mereka semua baik-baik dan bisa kembali ke Malang dengan sehat dan berkumpul bersama-sama. Saudara yang
ada di Kota Malang dan berjaga-jaga sampai hari ini. 30 menit ke depan kita akan renungkan firman Tuhan dari tema gereja kita Christ Likeness. Ya, artinya keserupaan dengan Kristus. Setelah minggu lalu Pak Surono menyampaikan di tengah-tengah, minggu pertama Pak Sugiarto sudah menyampaikan kepada kita, itu bicara tentang quality of life, bagaimana kualitas hidup kita. Tapi saya perlu sampaikan pada saudara bahwa keserupaan dengan Kristus ini bukan sekedar kurikulum gereja ataupun tema gereja. Tapi ini adalah tema Alkitab. Ini tema Allah sendiri ya. Saudara, jadi jangan dianggap remeh, bahkan ini tema pokok. Tema pokok dari keseluruhan isi firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu bahkan boleh dikatakan kalau kita mau tarik urat nadinya itu berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Jadi bukan cuma karena roh, kebetulan bulan ini temanya serupa dengan Kristus, walaupun kita masih tinggal di dalam manusia, jasmani kita, Andreas, Sugiarto, Filemon, Pak Adi, dan kita semua, Pak Heri, Tante Tin, dan semua teman-teman yang di sini, kita masih tetap seperti hari ini. Tapi ketika kita berkaca dan dilihat oleh Allah dan sesama kita, mereka akan melihat kita seperti Kristus harusnya, ke arah sana. Dan ini menjadi prioritas Tuhan. Ya, bukan sekedar tema gereja. Mengapa? Cepat saya akan bawa saudara-saudara, tarik karena ini muaranya nanti saudara akan tetap ini sederhana dan tidak lari kemana-mana. Ya, seperti apa sarana yang Allah pakai supaya kita siap. Tujuannya adalah di bumi yang singkat ini, sisa umur kita harus kita fokuskan untuk mengejar supaya kita makin serupa dengan Kristus. Ya, saudara. Itu saja. Nah, ini menjadi kurikulum pokok sebab perlu saya ingatkan, dulunya kita itu segambar dengan Allah. Masalahnya seperti itu, berfirmanlah Allah, baik kita menjadikan manusia, ini saya ulang lagi, ini pelajaran dasar, segambar, rupa. Dua kalimat ini penting ketika menciptakan, supaya mereka betul-betul dengan keserupaan itu, mereka punya otoritas atas ciptaan Tuhan. Ini planning awal, saudara. Jadi setua umur peradaban di bumi ini. Dulunya kita itu seperti itu. Tapi sayang secepat kilat dalam pasal yang ketiga, manusia ternyata tidak mampu mengemban tugas besar itu. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik, singkat langsung ke yang kuning lalu ia mengambil. Ya sudah prosesnya begitu singkat, tapi ini benar-benar sebuah tragedi loh. Akhirnya gambar Allah itu rusak. Jujur aja ini peristiwa yang memilukan sebetulnya. Ya, Allah mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya kepada suaminya, dua-duanya rusak gambar itu. Ya, maka ketika kemudian keserupaan itu sebenarnya adalah upaya atau usaha Allah untuk memulihkan gambar yang rusak itu gitu ya. Untuk serupa, karena semula tadi diciptakan sama. Seandainya pasal 3 ayat 6 ini enggak ada, seandainya tidak ada ya kita masih tetap loh seperti Kristus, segambar dan serupa. Dulu ada film zaman kuno namanya Return to Eden. Judulnya seperti itu, dia kembali ke Eden. Jadi seolah-olah kalau kita sekarang diberi tema kembali Christ Likeness ini, kita diingatkan kembali. Sasaran kita itu balik seperti sebelum jatuh dalam dosa. Ketika gambar itu rusak. Tapi syukur kepada Allah, pada saat yang sama kemudian Allah langsung bereaksi dan pada pasal 3 kitab Kejadian, deklarasi langsung Tuhan atas kejatuhan manusia. Aku akan mengadakan permusuhan loh kepadamu ular yang telah merusak gambar itu, dan nanti keturunan dari perempuan, yang kita tahu keturunan perempuan itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus yang akan meremukkan, keturunannya akan meremukkan kepala ular. Jadi Tuhan gak lego ya, ini mesti harus diulang ini, gak bisa enggak.
maka Kristus turun. Dan akhirnya benih perempuan itu lahir, keturunannya meremukkan kepala ular, dan kau akan meremukkan tumitnya. Setan itu bisa memagut tumitnya saja, tapi setan dikalahkan. Dan benih perempuan itu sebentar akan kita peringati yang kita kenal sebagai Natal ya saudara. Jadi tetap ini balik ke sana. Lalu sejak kehadiran Kristus, maka sebenarnya dia menggantikan posisi Adam yang pertama yang gagal itu, begitu loh. Ya, jadi ini balik ke sini lagi, sederhana sebetulnya. Seperti ada tertulis, manusia Adam pertama yang gagal dengan Hawa itu kemudian mesti harus diulang. Nah, kemudian Kristus hadir. Adam yang terakhir itu nanti menjadi roh yang menghidupkan. Dan oleh karena itulah dia menjadi pokok keselamatan baru. Dia menjadi pokok keselamatan baru. Adam sudah tidak bisa kita jadikan rujukan keserupaan lagi, begitu loh. Maka perlu ada patron baru, dan itu Kristus. Dan kita tahu beliau singkat cerita berhasil mengemban misi itu, bukan? Kristus tidak gagal seperti Adam, bahkan mengalami godaan dan cobaan yang jauh lebih dahsyat daripada Adam yang pertama. Tapi Adam yang kedua, yang penuh dengan roh itu, itulah yang menghidupkan. Dan kesanalah sekarang mata kita tertuju untuk menjadi serupa dengan dia. Jadi Tuhan sedang membuat permulaan yang baru. Oke, Adam pertama gagal, sekarang Adam kedua di dalam diri Yesus. Maka kesanalah mata jemaat gereja seluruh dunia ini harus tertuju. Sesederhana itu Christ likeness itu sebetulnya. Kita sedang melihat figur baru. Bukan Adam yang daging itu menjadi makhluk yang hidup yang adalah rapuh itu. Tetapi Kristus yang telah menang itu. Maka karena begitu besar peluang baru itu sekarang Adam kedua menawarkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Lalu memperoleh hidup yang kekal. Dan kita termasuk di dalamnya. Poin pertama katakan amin untuk ini. Yes, kita sekarang ada di situ. Lalu seperti apa Christ likeness itu akan bisa dicapai. Dan Tuhan bekerjanya seperti apa. Setelah percaya kepada Kristus, masuk ke ayat pokok kita sekarang. Maka orang yang dipanggil kita semua itu, semua orang yang dipilihnya termasuk Andreas, saudara sekalian pagi ini, mereka juga ditentukannya dari semula. Kan runtut toh, Alkitab itu runtut banget loh. Kalau kita tahu ini backgroundnya, kita itu jadi bagian dari rangkaian. Jadi keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, itu sebenarnya proses, saya sepakat dengan seorang hamba Tuhan mengatakan, proses untuk kita dikembalikan kepada rancangan semula. Itu betul itu. Ketika kita terima Kristus. Karena apa? Begitu kita dipilih, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Coba pikiran saudara layangkan lagi ke kitab Kejadian. Yang pertama tadi, tidak saya ulang slide-nya. Supaya kita kembali keserupaan itu muncul dalam kita. Oke ya, jadi seperti itu. Dipanggil dari semula. Maka bagaimana cara menanganinya? Nah ini. Singkat, sederhana, kita nanti akan bisa kita bawa pulang. Pagi ini sarana apa yang Allah pakai? Ya, untuk menuju ke sana, seperti apa begitu. Karena kalau kita tahu ujungnya, lalu kita akan dengan sukarela bisa mengikuti. Laupo sih nggak tema Christ likeness, bukan laupo. Saudara. Ini memang ya Tuhan maunya kayak begini, tanpa garis ini lu nggak akan bisa nyampe ke sana gitu loh. Ditentukannya dari semula menjadi serupa. Karena nanti ini goalnya, di langit baru, bumi yang baru, surga nanti. Yang tidak serupa nggak boleh masuk ke sana masalahnya. Ya, buat apa begitu? Lalu hidup kita hanya berakhir di sini. Padahal di sini ini cuma singkat. Ya saya sudah 60 tahun lebih lah saudara. Lalu sisa yang harus saya jalani, boleh saya katakan tanpa mendahului Tuhan ya. Sisanya itu lebih pendek dari yang sudah saya jalani masalahnya.
Karene itu loh wis kari titik dibanding yang sudah kita lewati. Andreas Ong yang sekarang berdiri di hadapan saudara 60 tahun ini. Sisanya kalau Tuhan mau kasih umur Musa misalnya ya 60 tahun. Kalau tidak umur Musa ya umurnya Kaleb ya 35 tahun. Ya toh, atau terserah Tuhan deh mau kasih berapa. Yang jelas itu pasti lebih pendek dari yang sudah kita alami. Ngapain waktu yang sisa ini kita pakai ngebut agar keserupaan segera tercapai. Katakan amin. Sudah buang yang lain-lain yang enggak penting, yang menghalangi kita untuk jadi serupa dengan dia, gitu loh. Ayo saudaraku ya, apalagi yang sudah kepala 8, nah, ya sudahlah pasti lebih pendek itu sisanya. Iya, serius loh ini. Karena nanti kalau enggak keserupaan tidak tercapai, reject. Matius 7, 21, 23 terjadi. Berseru Tuhan, Tuhan tapi aku enggak kenal kamu, apa ya ini sudah. Wes repot-repot. Di dunia hidup kita susah, enggak masuk surga, aduh repot ini. Karuan kita pilih salah satu lah, wis diablek pol di dunia tiong puasi. Kalau toh nanti masuk neraka impas gitu loh. Wis entek-entekan di sak karepe wis. Tapi kalau kita ini nanggung, mau dosa takut, mau ini takut, daudji takut, ngakali orang takut, ngemplang takut. Semua takut, korupsi tidak. Tapi enggak masuk surga. Payah kan saudaraku. Oke, dari sini kita yuk sepikir ya. Jangan pusingkan yang di sini sudah. Nanti pergumulan saudara ada jawabannya sendiri. Pak Andreas saya sakit, Pak Andreas saya punya beban keluarga, saya punya beban ekonomi. Alah, itu semua ada di deretan ini yang ujungnya nanti ya serupa enggak dengan Kristus. Itu loh. Itu sudah no excuse untuk itu. Karena sudah kadung standarnya dibuat. Barang siapa ingin masuk surga harus seperti Yesus. Itu sudah kadung, sudah terlanjur. Allah tetapkan seperti itu. Ayo ya, untuk hal ini kita sepakat semua. Katakan amin. Wes sudah. Ya itu Pak Andreas yang itu gini-gini mereka kok enggak peduli. Wes sejak mikir itu. Pikir aja ini, sejak semula ditentukan. Dan waktunya jujur aja. Saya tadi duduan video dengan Pak Sugiharto. Nah kalau kemudian gini menurut Tuhan Yesus teko kita ini diubahkan segera. Kalau enggak seperti Kristus paling enggak ada bibit-bibit mengarah ke sana. Waduh. Ya lalu seperti apa ini mesti ditangani. Allah bekerja pasti pakai tools. Makanya Rasul Paulus kemudian memberi nasihat begini kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena itu saudara-saudara yang kekasih. Kamu senantiasa taat karena itu perhatikan yang kuning-kuning. Tugas kita adalah tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Katakan amin. Untuk keserupaan tidak bisa main-main loh. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan itu yang seberi merah itu kategarsomai. Artinya dengan sepenuhnya sampai mission accomplished. Sampai semuanya tuntas. Kerjakan sungguh-sungguh dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir kata Paulus. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah nah ini. Yang kedua kata-kata mengerjakan di dalam kamu. Itu bahasa aslinya energio. Energizer. Energi. Memberikan vitalitas. Kekuatan. Jadi begini loh. Untuk mencapai kesempurnaan. Itu memerlukan ada bagian yang kita kerjakan dan ada yang Allah kerjakan. Kata-kata tetap kerjakan keselamatanmu itu berbicara soal tanggung jawab Andreas Ong dan seluruh jemaat ini untuk menjadi serupa seperti Yesus. Katakan amin. Itu tanggung jawab kita. Dan mengerjakan di dalam kamu adalah urusan Tuhan. Bekerja dengan rohnya di dalam kita. Yuk ini menarik ya. Keserupaan hanya bisa dicapai dengan dua unsur ini. Ingat, sejak manusia diciptakan, Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Sejak hari itu, Tuhan selalu melibatkan manusia supaya rancangannya terjadi. Supaya rencananya tergenapi. Selalu melibatkan manusia.
Ketika manusia selesai diciptakan memberi nama binatang saja, Tuhan menyerahkannya kepada Adam. Adam jenengono dewi-dewi, sapi, kebo, gajah, macan, itu bukan Tuhan yang ngasih nama. Tapi Tuhan itu nyuruh Adam, yuk kita kerjasama. Jadi sejak manusia diciptakan, Allah selalu melibatkan manusia. Dan hukumnya begini, protokolnya tetap sampai hari ini. Kerjakan bagianmu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Termasuk keserupaan. Karena banyak orang ngomong, bagaimana keserupaan dicapai? Ubah hatiku, apa cukup dengan begitu? Begitu kita percaya Kristus, tiba-tiba kita diubah menjadi seperti Yesus. Tanpa kita peduli tentang keserupaan. Tidak. Kepada Filipi, Paulus ngomong, ada bagian yang Nimen mesti kerjakan. Ada bagian yang lu mesti kerjakan dan itu sifatnya private. Saya katakan tetap kerjakan keselamatan kalian, bukan tetap kerjakan keselamatanmu. Itu menunjuk individu. Walaupun Paulus itu bicara kepada audiens di mana? Jemaat Filipi. Pembukaannya dia ngomong, hai saudara-saudara yang kekasih. Itu jamak. Kepada sekumpulan orang, komunitas orang di Filipi. Tetapi ketika bicara tentang tanggung jawab mengerjakan keselamatan, beliau ngomong kerjakan keselamatanmu. Jadi Andreas mesti mengerjakan keselamatannya. Istrinya Andreas mengerjakan keselamatannya. Anak saya mengerjakan keselamatannya. Tidak ada ceritanya swarga katut neraka nunut. Tidak bisa. Tidak ada artinya, wis apa katanya pendeta. Makanya tanggung jawab menjadi serupa dengan Kristus. Itu urusan masing-masing orang. Maka tadi saya katakan jangan pedulikan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Urusan-urusan bumi yang fana ini loh. Fana banget. Duit, kesehatan, hubungan dengan orang, ujian, gak dipuji dan sebagainya. Itu semua fana. Kalau saudara tahu di broken world seperti ini, itu dirancang untuk menghilangkan konsentrasi kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kemudian dilanjutkan oleh Paulus dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Apa seperti takut harimau? Takut setan? Takut sesuatu yang tidak. Ternyata maksud Paulus adalah takut dan gentar itu. Beliau takut jangan sampai kita meleset dari rancangan Allah. Gitu loh. Kerjakan keselamatanmu dengan takut yang gentar supaya tidak hamartia. Supaya tidak melenceng dari maksud Tuhan tadi itu. Memanggil kita serupa dengan gambaran anaknya. Kerjakan yuk orang Filipi. Kerjakan yuk orang GBI Rock. Dengan takut dan gentar. Takut kalau kita meleset dari sasaran. Dari rancangan Tuhan. Seperti itu nasihatnya Rasul Paulus. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, maka perhatikan. Allah akan mengerjakan juga di dalam kamu. Lalu Allah akan tiba-tiba menopang kita. Memberi kemampuan untuk, makanya itu energeo kata-kata mengerjakan itu. Beda dengan yang di atas, kerjakan keselamatanmu itu kategarsomai. Lu mesti ngerjakan sungguh-sungguh. Kalau lu kerjakan sungguh-sungguh dengan takut meleset. Takut jangan sampai saya tidak sampai nanti ketika Tuhan datang saya gak katut. Ketakutan itu harus selalu ada loh. Dengan takut dan gentar itu maksudnya begitu. Bukan supaya selamat loh. Tolong ini jangan disalah mengerti. Keselamatan sudah kita peroleh. Tapi kita mesti takut jangan sampai tiket yang sudah kita bawa ini. Akhirnya tidak bisa membawa kita masuk. Karena begitu kita terima undangan dari Kristus berupa tiket keselamatan. Di situ itu ada syarat-syaratnya, dress code-nya macam-macam. Pakai baju putih-putih. Iya loh. Jadi sekarang ini keselamatan sudah di tangan kita. Soal kita reject atau tidak nanti, itu ada syarat-syarat di situ. Dan itu semua ada di dalam firman-Nya.
Kalau kita sudah sedemikian rupa kata Paulus melakukannya. You are not alone. Anda tidak akan pernah sendiri jalannya. Karena Tuhan ngomong, Allah akan mengerjakan di dalam kamu juga. Dan itu dahsyat. Energized. Kekuatan. Begitu loh. Saudara, sampai di sini kita sepakat ya. Bahwa ini cara satu-satunya. Jadi kolaborasi. Nah setelah itu Allah punya tools dong. Oke Pak Andreas saya mau. Oke saya akan kerjakan keselamatan saya tidak sembrono. Ini korban Kristus di atas kayu salib. Berharga buat saya. Saya akan sungguh-sungguh menjaga hidup saya dengan sungguh-sungguh. Karena begitu saya sungguh-sungguh, saya tidak perlu takut. Karena engkau juga bekerja lewat saya. Mendukung saya agar kesungguhan saya dan ketakutan saya dan kegentaran saya untuk takut meleset dari sasaran itu. Engkau menopang dengan sepenuhnya. Wow, ini kolaborasi yang luar biasa. Dan Tuhan gedek-gedek, yes ini anak saya. Oke, lu sudah lakukan. Gua backup fullnya. Gua backup full nak. Karena Tuhan tahu anak-anaknya ini benar-benar melaksanakan. Menghargai korban Kristus di atas kayu salib. Saudara ingin marah saja, kemudian saudara ingat firman dan kemudian saudara, Tuhan tolong saya harus tidak marah. Hari itu Tuhan bahagia loh dengan sikapmu. Wah keren banget. Ketika saudara kepingin iri kemudian eling, aduh aku gak boleh iri Tuhan tolong ini aku mau iri ini Tuhan. Waduh Tuhan itu langsung yes nak, yes itu betul. Wah lalu tiba-tiba kekuatannya dicurahkan ke kita. Wah, lalu kita bisa jadi kuat untuk menghadapi itu. Ngerti ya cara kerja ini ya, kolaborasi ini. Tapi mesti kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu apa yang Tuhan pakai sarana? Balik lagi klasik saudara jangan takut. Ini firmanmu pelita bagi kakiku tidak ada lain. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sarana yang Tuhan pakai untuk kita serupa dengan Dia adalah firman Tuhan. Kalau orang ngomong saya ini tidak bisa, tidak punya tenaga, tidak punya iman lagi Tuhan. Masalahnya kita tidak punya iman itu karena kita tidak kaya dengan firman. Ini loh. Iman itu timbul dari pendengaran. Makanya terus di mimbar ini siapapun yang khotbah saya syukur ini. Saya tadi ngomong Pak Sugata gereja kita walaupun orangnya belum banyak. Tapi kita lebih lumayan. Puji Tuhan oleh karena Tuhan beri kesempatan saya untuk bisa lihat-lihat di tempat lain. Dorongan untuk firman ini harus tetap menjadi fokus. Karena bagaimana kita bisa kuat? Seberapa banyak firman yang kita makan, itu akan berimplikasi langsung dengan seberapa kita dapat mencerminkan karakter Kristus. Semakin sedikit firman yang kita makan, semakin sedikit pula karakter Kristus akan nampak dalam diri kita. Itu tidak ada lain. Firman dibaca, direnungkan. Setiap keputusan kita mau seperti Kristus atau seperti kita tergantung konsumsinya. Kalau kita konsumsi firman, keputusan kita akan berlandaskan firman. Karena banyak orang keputusan di dalam bisnismu, di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau ingin menyelesaikan persoalan bisnismu seperti Kristus, maka engkau perlu firman. Bagaimana tidak saudaraku, hari ini. Misalnya tadi marah, saya mau marah, orang marah itu kan marah yang berdosa itu kan tidak seperti Yesus. Tapi kalau kita penuh firman, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Waduh Tuhan, terima kasih untuk firman. Merim saudaraku. Jadi begini ya, keserupaan itu nonsen atau bisa terjadi jika orang tidak cinta firman. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Atau digantikan dengan filsafat,
digantikan dengan pengajaran yang lain. Saya tidak berani memberikan kepada saudara menu-menu lain. Walaupun di telinga itu lebih enak sebetulnya. Hanya tinggal ngulik saja kita lihat. Berbagai macam cara. Tapi percaya keserupaan hanya bisa dicapai karena kehendak Allah ada di mana? Ada di firman-Nya. Rencana Allah bisa dilihat di mana? Di dalam firman-Nya. Apa yang Allah sukai ada di mana? Dalam firman-Nya. Apa yang Allah tidak sukai ada di mana? Ada dalam firman-Nya. Ketika kita mau memutuskan sesuatu di dalam keluarga, paduannya apa? Firman Allah. Engkau mau memutuskan segala sesuatu dalam pekerjaanmu, apa amunisinya? Firman Allah. Nah kalau kita tidak cakap dan tidak kaya dengan firman, kau tak akan pernah. Makanya keputusan beleset-beleset terus. Mengaku Kristen, tapi produk yang timbul di dalamnya bukan keserupaan dengan Kristus. Kuncinya sederhana saja, kita kurang pendengaran akan firman Kristus. Masalahnya begini loh, satu hari 24 jam. Kalau Anda tidak punya waktu untuk firman, Anda akan kehilangan kesempatan satu hari itu untuk dibentuk menjadi seperti Yesus. Kenapa Kristus Adam kedua itu tidak gagal? Karena semua bisa dipatahkan, ada tertulis. Ada tertulis. Sama sekali Kristus tidak pernah singgung perkataan Aristoteles. Sama sekali Kristus tidak pernah singgung perkataan orang-orang hebat itu. Tidak. Apa Yesus tidak mengerti filsafat Yunani? Sangat ngerti. Tapi kenapa itu tidak dikatakan? Tidak. Karena yang berkuasa mematahkan segala sesuatu hanyalah firman Allah. Ini senjata pedang bermata dua. Yang sanggup memisahkan pertimbangan orang. Yang sanggup memisahkan jiwa dan roh. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Yang dibangun oleh keangkuhan dan filsafat kosong dunia yang jahat ini. Firman. Ayo cintai firman ya saudara. Saya dorong terus baca. Gak ngerti Pak, baca. Saya sedih kadang-kadang ada orang, Pak Andreas percuma Pak Andreas baca firman gak dilakukan. Sama sekali ya, ini omongan toksik loh kalau ada yang ngomong begitu. Saya sering dipojokkan ketika saya ngomong baca firman. Saya dibantah dengan orang itu. Bantahnya sih tidak langsung, cuma halah percuma Pak, oh mau cotok gak dilakoni. Lu ngerti perkataanmu toksik. Perkataan Dian sorry ya, hanya masuk di sini setelah itu mental, tidak sampai keluar sini, enggak. Kalau ada toksik itu ya saudara, masuk kanan keluar kanan aja. Jangan masuk kanan keluar kiri loh saudara. Kalau masuk kanan keluar kiri sudah mampir di sini artinya. Perkataan toksik kayak gitu sudah. Ya sudah, saya tidak akan berdebat dan akan terus baca firman. Gini loh ya, hari ini nasihat baiknya tidak dilakukan, tapi bikin benteng dulu. Walah percuma aku mau coba firman buktinya kelakuannya pancet. Ya wis. Tidak, saya lanjutkan. Kiranya Allah saja bekerja. Karena nanti ada bagiannya ini. Allah akan pakai sarana-sarana ini untuk membuat orang seperti Kristus. Yang pertama Allah akan pakai firman-Nya. Pasti. Entah dari renungan, entah dari penyampaian firman, entah dari pembacaan pribadi. Baca, hafalkan, mengerti, sudah kerjakan. Yang kedua, saya cepat aja. Piranti kedua. Nah ini ilmu klasik semua. Hal kedua apa supaya kita menjadi seperti Yesus? Saya ambil dalam bahasa Indonesia sederhana. Kalian yang sudah menjadi umat Allah, sewaktu kalian mendengar pesan Allah yakni kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya yang dijanjikan itu. Artinya sejak kita percaya, God implanted in you. Tuhan menanam dalam diri saudara rohnya. Agar saudara mampu seperti Yesus. Tadi sudah diberi firman, Allah akan pakai firman terus. Ada teguran, ada peringatan, ada apapun dari siapapun. Jangan keraskan hati. Agar engkau serupa dengan Kristus. Yang kedua, Allah akan pakai Roh Kudus. Maka kuncinya berhubungan dengan Roh Kudus, jangan seneng-seneng memadamkan roh. Jangan sedikit-sedikit mengesampingkan suara roh walaupun lembut dalam hatimu. Bisikannya halus dan lembut. Tapi ingat, itu powerful. Kalau berkali-kali engkau abaikan, lama-lama dia rodok
dalam tanda petik, tidak akan pernah engkau dengar lagi. Dia itu ditaruh di dalam kita untuk menolong kita. Punya kemampuan untuk berubah. Saya punya terjemahan yang jarang muncul, tapi keren banget terjemahannya. Ini. Yang membuat kita mampu berubah seperti Kristus. Itu JB Philip version. Saya ambil yang bagian B. Melalui roh itu. Dia akan memberikan vitalitas, kekuatan vitalitas baru ke dalam seluruh keberadaan. Percaya. Roh Kudus itulah akan ketika engkau lakukan dengan takut dan gentar, Roh Kudus itu akan memberikan vitalitas baru kepadamu untuk mampu menjadi serupa dengan Kristus. Mampu menahan kemarahan, mampu tidak iri, mampu tidak ingin sombong, mampu untuk tidak dengki, mampu untuk tidak benci, mampu untuk melayani, mampu untuk semua. Itu perkara roh. Dan itu ada di dalam saudara. Gak bisa saudara. Karena roh itu yang mendorong kita. Tuhan Yesus ngadepi cobaan yang hampir nyaris di jurang dia mau jatuh loh. Tapi firman katakan roh itu menolong dia loh. Saudara, kalau engkau tidak andalkan ini, engkau tidak akan mampu jalan. Tidak mampu sudah. Makanya please, jadilah tuan rumah yang baik bagi Roh Kudus dalam hidupmu. Dia seringkali bicaranya itu lembut, tidak teriak-teriak begitu. Katakan kau kemudian geger dengan anggota keluargamu. Pasti Roh Kudus ngomong, pantes lah tukaran sampai bojomu. Gak sioleh, gak malu dah kamu itu. Ayolah Andreas, kau niku kepala keluarga. Masa enggak malu tadi wong lanang geger mbek wong wedok. Lalu suara yang sama saya yakin bicara kepada istri. Sudahlah. Nih, non, bu, mak. Anda itu diciptakan jadi penolong. Maksud aku merongrong suamiku ini. Tak delok-delok bojoku, tak delok toko ngarep yang ganteng. Tak delok toko pinggir megelno. Tapi ya masuk saya tak seneni terus. Sudahlah. Lembutkan hatimu. Jadi penolong yang baik. Topang dia supaya dia jadi kepala keluarga yang top perform. Nah kalau istrinya, tapi Tuhan saya ini setengah mati sama dia ini. Dia gak kena dituturi. Dikum gak cemek. Dijemur gak kering. Keluar PDW orang ini. Aduh Tuhan, saking aku sudah diberkati, anak sudah kadung gede. Tapi gua malu. Kok bisa tak bikin sale orang kayak gini. Ada kan keluhan-keluhan seperti itu. Masing-masing itu punya keluhan. Tapi ketika engkau ingat, di dalam diri saudara, sejak saudara percaya itu ini loh. Anda itu sudah punya Roh Kudus. Pasti dia ngomong, dengarkan itu. Kemudian turuti. Karena dia sudah ngomong, kalau Anda mengerjakan dengan takut dan gentar, maka roh itu, kata JB Phillips, memberikan vitalitas baru kepadamu. Untuk engkau mampu menanggungnya. Makanya kemudian di dalam ayat-ayat berikutnya Paulus itu ngomong, dalam segala perkara dapat kutanggung. Nah dia memberi kekuatan kepadaku. Selesai. Ya wis, ayo jalan lagi. Semua loh, pendeta ya begitu. Pembantunya pendeta ya begitu. Sama. Ketegangan ini hanya bisa diatasi ketika Roh Kudus itu mengerjakan kita. Tanpa itu enggak iso. Makanya ini loh. Jika roh bekerja dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita. Kita makin menjadi seperti dia. Katakan amin. Ketika suami, aduh ya apa ya iki kok gak kena ditoto iki. Sing wedok ya ngono, iki ya apa ya iki. Anak ya gitu, ya apa sih papi mbak mami. Ketika semua sepakat dengan pimpinan roh, tiba-tiba semua pihak itu makin lama akan dibuat menjadi seperti Kristus.
Saudara tidak terasa, tapi itu cara Allah untuk menaikkan level saudara menjadi serupa. Ibaratnya saudara bayi. Saya punya cucu, awalnya ini koyok sopo sih rupane, koyok mantuku lanang duduk, koyok mantu wedok duduk, koyok engkonge apa maneh, koyok sopo iki, karena masih berubah-berubah. Makin dia dewasa, keserupaannya makin nampak. Oh seperti jipanya, oh seperti jimanya, oh seperti orang tuanya. Saudara, Allah akan gunakan itu, pertama firman-Nya. Yang kedua Roh Kudus akan nolong saudara. Seperti itu, tapi jangan lari. Kau mesti ngikutin itu. Lalu kau akan makin seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil. Tetapi begini, kadang dua hal ini tidak cukup kuat untuk orang bisa menjadi seperti Yesus. Terbukti apa? Lambat. Sudah 10-an tahun ikut Tuhan seperti itu. Firman sudah ada tiap hari. Bahkan Roh Kudus kadang enggak. Kalau dua hal itu masih engkau tidak tanggapi, Allah akan pakai ketiga ini loh. Namanya circumstance, keadaan atau masalah. Untuk menjadikan kau seperti Yesus dan kita tahu, perhatikan ayat ini yang kita tahu bukan Allah turut bekerja. Nah ini sudah dikoreksi oleh Pak Arifin. Ternyata kita tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, ternyata tidak ada Allahnya. Terjemahan yang lebih mirip itu saya ambil masih bahasa Inggris tapi saya temukan di firman Allah yang hidup. Bahwa kita tahu bukan Allah. Kita tahu bahwa segala sesuatu, circumstance itu, keadaan atau masalah yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Kuncinya satu, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Dulu saya dan Pak Sugiharto kan juga menerangkan gitu, jangan khawatir Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Enggak. Tapi keadaanlah yang Allah pakai, situasi, masalah lalang ayah pakai. Tapi yang bisa mengambil manfaat itu hanya orang-orang yang mengasihi Allah. Dan mau menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Maka kalau mau hidupmu banyak masalah atau sedikit masalah, tergantung apakah kita respon terhadap firman dan Roh Kudus dulu. Nah kalau sudah cukup di situ, Anda ada masalah tapi tidak terlalu berat gitu loh saudaraku. Karena Tuhan cinta kepada kita. Kalau firman tidak didengar, Roh Kudus diabaikan, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Tiga hal ini yang Allah pakai. Kalau enggak, wah bablas angin ini bahaya itu nanti. Orang Kristen kalau dilepas, Allah kadang izinkan masalah. Nah pilihan ada di tangan kita. Ada tiga alat ini. Kalau saya sih mending kita belajar dari firman dan roh itu jauh lebih enak. Daripada nunggu Allah. Daripada nunggu keadaan itu, masalah itu datang. Di dunia kan masih ada masalah Pak Andres. Iya, semua masalah. Tapi masalah-masalah yang good problem aja toh. Yang enak-enak saja. Bisa milih, enggak bisa. Tapi jujur ya saudara, ketiga komponen ini berkelindan jadi satu. Memblending jadi satu supaya kita sesuai dengan rencana. Keadaan atau masalah itu bukan berarti Tuhan mau bersekongkol dengan masalah. Masalah itu timbul dari mana? Kita pelajari dulu. Masalah itu terjadi satu karena dunia yang sudah broken karena kejatuhan Adam itu. Jadi sistemnya rusak. Saudara hidup jujur di sebuah kantor misalnya, enggak ngakali, enggak apa ya, uripmu akan agak dimusuhi lah gitu. Ya itu karena dunia yang jahat. Kita enggak bisa tolak itu. Ya kan, saudara baik-baik aja ya kemudian dimusuhi orang, ditusuk dari belakang, dikhianati, ditipu dan lain. Itu dunia yang broken. Itu dari situ. Yang kedua, iblis yang selalu ingin membuat manusia menderita. Walaupun dia sudah dikalahkan, tapi sisa-sisa antek-anteknya menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Menunggu dia dirantai 1000 tahun, itu dia masih keliling-keliling mencari orang yang dapat dilulurnya.
Dan yang ketiga, masalah itu terjadi karena kesalahan-kesalahan dari keputusan kita sendiri. Begitu loh. Semua ini berkelindan jadi satu. Tapi oke. Apapun yang timbul, saudara. Saudara ingat ini. Kalau kita mengasihi Tuhan dan menyesuaikan diri dengan rencananya, maka semua masalah ini akan bisa jadi sarana untuk kebaikan kita. Maka hari ini kalau ada pergumulan finansial, coba entah itu karena contoh ya, masalahnya finansial. Apa karena dunia yang broken itu, kita yang sudah benar lurus kemudian diakali orang, misalnya gitu ya. Atau ya setan lah, atau kesalahan keputusan kita. Kelihatannya yang ketiga yang paling banyak ini. Oke lah, masalah keuangan terjadi karena masalah-masalah itu. Nah, solusinya bagaimana? Ya kita coba sesuaikan persoalan tersebut dengan rencana-rencana Allah. Saudara perlu duduk tenang, ambil waktu, bicara sama Tuhan. Mana-mana yang tidak benar harus saudara revisi. Menyesuaikan diri dengan rencananya itu apa sih artinya? Mengoreksi hal-hal yang tidak benar, semua yang tidak penting, yang perlu di-cut, yang bleeding, kebocoran di sana sini ditutup, cara bisnis yang enggak benar mulai diperbaiki. Dan pada saat saudara melakukan itu, Roh Allah itu bekerja menolongmu. Lalu tiba-tiba hasil dari masalah keuanganmu akan membawa engkau pada level berikutnya yang engkau mengerti tentang Tuhan. Engkau tiba-tiba makin serupa dengan Dia. Ini akan bekerja secara simultan. Saya tidak cukup waktu dan kalimat yang bisa detail menerangkan bagaimana kolaborasi ketiga hal ini untuk membentuk orang Kristen. Ada sakit, ada problem-problem yang lain. Dan semua itu menuju kepada keserupaan dengan Kristus kalau kita mengasihi Dia. Makanya Rick Warren itu ngomong, Christ-likeness is your eventual destination but your journey will last. Keserupaan dengan Kristus adalah tujuan akhir memang. Namun perjalanan itu akan berlangsung seumur hidup. Setiap hari kita akan berjuang dengan takut dan gentar. Tapi kita tidak sendirian, Roh Kudus menolong kita. Sampai kemudian kita seumur hidup kita melakukan itu dan hasilnya supaya nanti kita serupa dengan Kristus. Amin. Jadi jangan takut hari ini. Jangan takut hari ini. Pegang firman, hidupi Roh Kudus, masuki apapun yang terjadi. Jangan bikin salah. Ya kalau pun ada sesuatu segera. Tetap engkau mengasihi Tuhan maka Tuhan akan ubah itu. Miliki cara pandang yang baru sekarang. Melalui firman dan rohnya. Bahkan setiap keadaan di bumi yang fana ini dirancang untuk kekekalan, kata Pilgrim. Jadi tidak ada. Jadi saudara gak peduli saudara sekarang ini gini ya. Katakan kekekalan itu saya ambil sudut sanalah atau ke Jakarta. Dan ketika kita percaya Kristus, ini terakhir, kita itu menghadapkan mobil kita ke arah barat. Nah perjalanan kita bisa macam-macam. Semua orang inginnya lewat tol. Hanya dengan bayar 1 juta kita langsung masuk Karanglo, keluar di Cikampek sono. Tancap gas full. Tapi bisa juga saudara diizinkan lewat jalan biasa. Tapi bisa juga. Karena hal-hal masalah-masalah tadi, saudara sepertinya lewat makadam-makadam. Tapi apapun yang kau hadapi hari ini, jangan kehilangan fokus. Tujuan akhirnya engkau harus seperti Kristus. Kalau engkau diberkati hari ini jangan lupa, itu pun sarana supaya engkau jadi seperti Yesus. Dan kalau hidupmu hari ini sedang dalam perjuangan, itu pun sudahlah, jangan menyerah. Itu pun hasil akhirnya harus nanti seperti Yesus. Cuma lewat jalan yang beda, yang Tuhan izinkan bekerja di dalam kita.
Jadi nggak usah kita kemudian jadi lemah dan takut. Ada yang kadang-kadang Tuhan izinkan. Ya saya tadi guyon dengan Pak Sugiarto, kadang jaga kesehatan, lalu beliau, "Doh semua itu kan menunda," katanya. Ya menunda. Ya pun lah lewat, ada yang sakit, ada yang sehat, semua itu sebetulnya adalah urusan-urusan di bumi dan itu pas salibnya masing-masing orang. Tetap sabar, jalani itu dengan pimpinan roh dan firman. Yang penting nanti hasil akhirnya engkau seperti Yesus. Walaupun kau lewat keberkatan seperti Salomo, punya rumah, punya semua. Tapi kalau engkau akhirnya berakhir tidak serupa dengan Kristus, percuma. Ya harapannya begitu. Lewat jalan tol kabeh. Tapi kayaknya dunia tidak seperti itu situasinya. Dan masing-masing orang itu ingat tadi dalam Filipi, kerjakan keselamatanmu. Mu itu berarti Andreas sama Pak Sugiarto, kami sama-sama hamba Tuhan. Tapi cara Tuhan bekerja dalam kami berbeda. Karena masing-masing kita itu juga punya sikap dasar, sifat dasar, handicap yang berbeda. Dan Tuhan itu akan bekerja masing-masing. Tadi Pak Arifin mengatakan, kuk yang kupasang itu enak. Maka hari ini saudaraku, goal keserupaan dengan Kristus ini jangan hanya tempelan. Tapi jadikan ujung. Lalu ngomong sama Tuhan dengan sebuah komitmen. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku. Satu hal, aku mau sampai di kekekalan dengan keserupaan dengan Engkau. Katakan amin. Lalu kita hadapi hari ini dengan berani. Tidak mundur, tidak menyerah, tidak patah semangat. Miliki cara pandang yang baru. Melalui firman, rohnya, bahkan setiap keadaan di bumi ini dirancang untuk satu hal. Kekekalan. Tuhan memberkati.